Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama dengan saya Camar Haenda. Kita menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyaksikan jalannya sidang pra-peradilan Aiman Wicaksono dengan agenda kesimpulan. 4. Bahwa hal tersebut juga ditegaskan oleh ahli dari pemohon atas nama Profesor Dr. Suparji Ahmad, SHMH, pada persidangan tanggal 22 Februari 2024 menyatakan bahwa acuannya apa yang ada di dalam KUHP sudah terang-menerang, jelas dan eksplisit disebutkan sebagaimana adanya, yaitu hanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Oleh karenanya, jika ditandatangan oleh pihak lain di luar dari surat izin Ketua Pengadilan setempat, maka tidak sesuai dengan hukum acara dalam proses penyitaan tadi itu. 5. Bahwa berdasarkan bukti termohon T83 dan bukti termohon T84 sebagai berikut. T83 menerangkan berita acara membuka akses dan ekspor atau penyalinan akun kepada saudara Aiman Wicaksono tanggal 26 Januari 2024. Untuk T84 menerangkan berita acara penyitaan kepada saudara Aiman Wicaksono tanggal 26 Januari 2024 bahwa bukti termohon T83 dan bukti termohon T84 membuktikan di dalam berita acara penyitaan dan berita acara membuka akses dan ekspor atau penyalinan akun telah tertulis atau tertuang secara jelas dan terang di dalam berita acara yang menjadi dasar termohon melakukan penyitaan terhadap 4 barang bukti pemohon adalah penetapan izin penyitaan dari pengadilan nomor 3-pen-sit-2024-PN Jakarta Selatan tertanggal 24 Januari 2024 sebagaimana bukti pemohon di dalam P2. 6. Bahwa berdasarkan bukti termohon T83 dan bukti termohon T84 termohon telah terbukti melakukan penyitaan terhadap 3 barang bukti pemohon yaitu 1 buah SIM card dengan nomor 0811997099, 1 buah akun Instagram dan 1 buah akun email dengan nama aiman.wicaksono@gmail.com dilakukan secara melawan hukum. Hal ini terbukti melakukan penyitaan terhadap 3 barang bukti pemohon di luar dari izin penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai dasar hak termohon melakukan penyitaan yang tertera pada berita acara penyitaan dan berita acara membuka akses dan ekspor atau penyalinan sebagaimana bukti termohon T83 dan bukti termohon T84. 7. Bahwa dengan terbukti termohon melakukan penyitaan terhadap 4 barang bukti berdasarkan pada penetapan izin penyitaan dari pengadilan nomor 3-pen-sit-2024-PN Jakarta Selatan yang dikuatkan melalui bukti termohon T83 dan bukti termohon T84 maka dalil jawaban termohon tanggal 20 Februari 2024 pada bagian D tentang fakta-fakta hukum halaman 24 sampai 25 pada angka 13 yang menerangkan sebagai berikut kami anggap dibacakan. Pada intinya bahwa untuk 3 barang bukti tersebut ditemukan fakta baru. Bahwa dalil termohon melakukan penyitaan terhadap 3 barang bukti pemohon karena adanya ditemukan fakta baru justru telah menunjukkan dan membuktikan kekeliruan yang nyata dan cacat formil penyitaan 3 barang bukti Hal ini dalam berita acara penyitaan 4 barang bukti sebagaimana pada bukti T84 telah tertulis dan tertuang secara jelas bahwa penyitaan terhadap 4 barang bukti didasarkan pada izin penyitaan dari pengadilan nomor 3-pen-sit-2024-PN Jakarta Selatan. Seterusnya kami hendak dibacakan. 8. Bahwa dalil termohon yang menyatakan 3 barang bukti disita karena ditemukan fakta baru pada saat dilakukan penyitaan terhadap 1 buah handphone Xiaomi 11T Pro milik pemohon adalah alasan yang nyata keliru dan mengada-ngada
hal ini sebagaimana tercantum dalam kronologis laporan polisi. Dalam hal ini bukti T1, T2, T3, T4, T5, dan T6 yang menyebutkan secara jelas nama akun Instagram pemohon, yaitu @aimanwicaksono. Dan selain itu, terhadap 4 barang bukti eko telah diketahui termohon di dalam berita acara pemeriksaan klarifikasi pada tahap penyelidikan pemohon sebagaimana bukti T42, sehingga alasan termohon terhadap 3 barang bukti eko dilakukan penyitaan karena ditemukan fakta baru adalah alasan tidak benar dan alasan pembenaran atas kesalahan prosedur penyitaan yang dilakukan oleh termohon. 9. Bahwa hal ini senada menurut pendapat ahli hukum pidana dan atau hukum acara pidana yang dihadirkan oleh pemohon atas nama Profesor Dr. Suparji Ahmad pada persidangan, yang menyatakan pada pokoknya sesuatu barang bukti yang sudah disebutkan dalam pemeriksaan klarifikasi penyelidikan dan ada dalam berita acara pemeriksaan, maka barang bukti tersebut bukanlah fakta baru atau tidak mengandung unsur fakta yang bersifat kebaharuan, sehingga terhadap 3 barang bukti yang sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyelidikan bukan merupakan fakta baru, sehingga sudah seharusnya diajukan bersama-sama 3 barang bukti eko untuk mendapatkan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. 2. Bahwa konstruksi pasal 38 ayat 2 KUHP, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin pengadilan dengan keadaan mendesak dalam ilustrasi kasus yang disampaikan oleh pemohon bahwa terhadap 3 barang bukti yang disita oleh penyidik sudah terlebih dahulu diketahui sejak awal pada tahap penyelidikan, maka alasan penyidik menggunakan pasal 38 ayat 2 KUHP adalah tidak sah secara hukum karena sifat mendesak dan segera biasanya digunakan pada kasus-kasus operasi tangkap tangan, bukan terhadap barang bukti yang sudah diketahui sebelumnya oleh penyidik. Bahwa pendapat ahli atau hukum acara pidana eko telah terang dan jelas menggugurkan alasan termohon melakukan penyitaan terhadap 3 barang bukti eko, sehingga termohon terbukti dan meyakinkan telah melakukan penyitaan terhadap 3 barang bukti eko secara tidak sah dan melawan hukum. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T86 dan T88, yaitu yang menerangkan surat permohonan mendapatkan izin penyitaan, kemudian T88 menerangkan surat penetapan sita nomor 228, bahwa bukti termohon T86 dan T88 eko membuktikan bahwa termohon telah mengajukan penyitaan kembali untuk kedua kalinya terhadap 4 barang bukti yang sama sebagaimana tercantum dalam berita acara penyitaan. Dalam hal ini bukti T84, dan telah terbit untuk kedua kalinya surat penetapan sita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut pendapat ahli hukum pidana dan acara pidana Profesor Dr. Suparji Ahmad mengatakan dengan terbitnya surat izin penyitaan kedua dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap 4 barang bukti tersebut, maka dapat dianggap proses penyitaan dan izin penyitaan yang pertama dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak sesuai ketentuan dalam KUHP. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana dan hukum acara pidana tersebut, pemohon sangat sependapat karena apabila prosedur penyitaan yang dilakukan oleh termohon terhadap 4 barang bukti eko sudah benar, maka seharusnya tidak terbit untuk kedua kalinya surat penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga sudah sangat beralasan majelis tunggal membatalkan penyitaan yang dilakukan oleh termohon pada tanggal 26 Januari 2024 tersebut. Izin lanjutkan. B. Terbukti termohon tidak memperlihatkan dan garis miring atau tidak memberikan salinan surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada pemohon. 1. Bahwa demi kepastian hukum, pemohon seharusnya mendapatkan salinan dari surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari pengadilan untuk mengetahui secara pasti hal mana saja yang dapat dilakukan penyitaan terhadap pemohon, sehingga pemohon mengetahui secara pasti hak dan kewajiban hukumnya. 2. Bahwa dalam hal ini
termohon tidak pernah memberikan salinan surat perintah penyitaan. Bahkan termohon belum memperlihatkan kepada pemohon surat perintah penyitaan akuo. Yang diperlihatkan kepada pemohon hanyalah surat izin penyitaan dari pengadilan nomor 3 dan seterusnya tanggal 24 Januari 2024. 3. Bahwa terkait izin penyitaan pengadilan akuo, pemohon telah mengajukan permintaan kepada termohon salinan penetapan izin penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2024. Namun, hingga permohonan pra-peradilan ini didaftarkan oleh kuasa pemohon, tidak ada tanggapan dan tidak diberikan kepada pemohon. 4. Bahwa hal ini diperkuat pendapat ahli hukum pidana dan acara pidana yang dihadirkan oleh pemohon atas nama Profesor Dr. Suparji Ahmad SHMH pada persidangan tanggal 22 Februari 2024 yang menyatakan pada pokoknya untuk menjamin kepastian hukum dan transparansi serta melindungi hak asasi, maka dalam penyidikan termasuk tindakan penyitaan seharusnya surat izin penyitaan dan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diberikan kepada pemohon. Hal ini untuk mengetahui hak dan kewajiban pemohon, termasuk apabila melakukan pembelaan hukum untuk mengajukan sebagai objek pra-peradilan. Apabila tidak diberikan, maka orang yang disita barangnya kesulitan untuk mengajukan objek permohonan pra-peradilan. C. Terbukti termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang milik pemohon yang tidak memenuhi kriteria sebagai benda yang dapat dikenakan penyitaan. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP berbunyi 1. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah A. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana. B. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya. C. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana. D. Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana. E. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa menurut ahli hukum pidana dan hukum acara pidana Profesor Dr. Suparji Ahmad SHMH yang menyatakan pada pokoknya barang bukti kaitannya dengan ilustrasi kasus pemohon sebagai berikut. Bahwa barang bukti yang disita dalam rangka mendukung pemenuhan unsur pasal yang dilaporkan, dalam hal ini pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan haruslah memiliki hubungan langsung dengan unsur pasal tersebut. Bahwa pendapat ahli hukum pidana dan acara pidana aku dapat dilihat dari konstruksi pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan pelaksanaan konferensi pers yang dilakukan oleh pemohon pada tanggal 11 November 2023. Maka pemohon menyampaikan pertama kali pernyataan tersebut melalui siaran langsung dan garis miring atau peliputan oleh media televisi, media online, dan media cetak, sehingga penyebar luasan informasi dalam konferensi pers pemohon dilakukan melalui media televisi, media online, dan media cetak, bukan melalui media sosial TikTok atau Instagram milik pemohon. Sehingga seharusnya barang bukti yang mempunyai hubungan langsung dengan unsur pasal aku bukanlah terhadap 4 barang bukti tersebut, melainkan barang bukti yang tersedia dan garis miring atau digunakan pemohon pada saat konferensi pers tanggal 11 November 2023 tersebut. Bahwa dengan demikian penyitaan terhadap 4 barang bukti aku tidak mempunyai hubungan langsung dengan unsur tindak pidana pada pasal yang dilaporkan, sehingga penyitaan terhadap 4 barang bukti aku adalah cacat formil dan melawan hukum. Dilanjutkan oleh rekan saya. Bagian D, pemohon terbukti memiliki hak tolak sebagai wartawan sejak menerima informasi dari narasumber dan masih berstatus sebagai wartawan aktif, dan terbukti penyitaan oleh termohon melanggar hak tolak pemohon berdasarkan pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pertama, atau ke-1,
bahwa status pemohon sebagai wartawan aktif sampai dengan tanggal 28 November 2023 dan memiliki hak tolak yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers untuk tidak membuka nama atau identitas narasumber kepada termohon yang tersimpan di dalam 4 barang bukti yang disita dan ditambah WhatsApp yang dikuasai termohon telah diperkuat secara tegas oleh Dewan Pers berdasarkan surat Dewan Pers nomor 92/DP/K/2 tanggal 2 Februari 2024 perihal penjelasan terkait permohonan perlindungan hukum atas status wartawan. Bukti P1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. A. Pemohon secara administratif pada tanggal 11 sampai 28 November 2023 berstatus sebagai karyawan iNews di TV iNews TV atau PT Sub Televisi Network. B. Terkait hak tolak, Saudara Aiman memiliki hak tolak sesuai dengan pasal 4 butir 4 Undang-Undang nomor 40 tahun 1919 tentang pers. Jika yang bersangkutan saat melakukan peliputan atau mengambil data sebagai wartawan aktif dan dapat dibuktikan dalam bentuk karya jurnalistik. 2. Bahwa surat dari Dewan Pers Equo telah secara tegas menyatakan pemohon adalah karyawan di iNews TV atau PT Sub Televisi Network dari tanggal 11 sampai 28 November 2023. Artinya pemohon merupakan karyawan yang bekerja sebagai wartawan di iNews TV. Hal ini dibuktikan dari surat iNews TV Group tanggal 4 November 2023 yang memberikan cuti kepada pemohon baru mulai efektif cuti tanggal 28 November 2023. 3. Bahwa terkait dengan karya jurnalistik dalam kurun waktu 11 sampai 28 November 2023, pemohon masih aktif dan menjalankan tugas sebagai wartawan dengan link sebagai berikut, dianggap dibacakan, ada kurang lebih ada 5 link. 4. Bahwa hak tolak yang digunakan untuk pemohon adalah hak tolak untuk tidak mengungkap identitas atau nama narasumber, bukan hak tolak terhadap pernyataan pemohon dalam konferensi pers tanggal 11 November 2023. Pemohon telah mendapatkan informasi dari narasumber terkait pernyataan pemohon Equo dimulai sejak pada tanggal 27 Oktober 2023 dan terus berlangsung komunikasi melalui chat WhatsApp sampai dengan tanggal 4 November 2023. Artinya pemohon mendapatkan informasi dari narasumber Equo masih sebagai wartawan aktif dan sedang menjalankan profesi wartawan. Hal ini sebelum ditetapkan pemohon sebagai caleg DPR RI atau peserta pemilu tanggal 4 November 2023 dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud mulai efektif tanggal 28 November 2023. 5. Bahwa menurut ahli hukum pers atas nama Wina Armanda Soekardi SHMH pada persidangan tanggal 22 November 2024 menyatakan pada pokoknya bahwa menerbitkan seseorang sebagai wartawan adalah perusahaan pers tempat wartawan tersebut bekerja. Dalam hal ini termasuk yang memberikan cuti kepada seorang wartawan adalah perusahaan pers tersebut. Apabila pendapat ahli pers Equo diartikan dalam kasus pemohon, maka cuti pemohon sebagai wartawan berlaku efektif tanggal 28 November 2023 sebagaimana surat dari perusahaan pemohon bekerja. 6. Bahwa status profesi wartawan pemohon tidak berakhir dan atau ditangguhkan atas dasar surat edaran dari Dewan Pers nomor 01/SE DP/12/2022 tentang kemerdekaan pers yang bertanggung jawab untuk pemilu 2024 yang berkualitas. Hal ini sebagaimana pendapat ahli hukum pers atas nama Wina Armanda Soekardi SHMH pada persidangan tanggal 22 Februari 2024 menyatakan pada pokoknya bahwa surat edaran Dewan Pers merupakan hierarki paling bawah dan sifatnya tidak wajib untuk dilakukan oleh anggotanya. Surat edaran Dewan Pers bersifat himbauan, artinya bisa diikuti dan bisa tidak, tergantung pada masing-masing orang. Apabila didasarkan pada pendapat ahli hukum pers Equo, maka status dari pemohon sebagai wartawan
tidak hapus dan atau ditangguhkan, termasuk hak tolak yang dimiliki oleh pemohon. Ketujuh, menurut pendapat ahli pers atas nama Wina Armanda Soekardi SHMH pada persidangan tanggal 22 Februari 2024 menyatakan pada pokoknya bahwa hak tolak wartawan mulai melekat pada diri wartawan sejak wartawan tersebut menerima pertama kali informasi kepada narasumber. Sejak saat itu hingga seumur hidup, wartawan tersebut melekat hak tolak untuk melindungi identitas narasumbernya, kecuali narasumbernya sendiri mengungkapkan identitasnya. Apabila didasarkan pada pendapat ahli tersebut, maka pemohon wajib dilindungi secara hukum atas hak tolak untuk mengungkap identitas narasumber sejak penerima atau menerima informasi narasumber pertama kali, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2023 sampai seumur hidup pemohon. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pers yang berbunyi, hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak, mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari narasumber berita yang dirahasiakan atau yang rahasiakannya. Kedelapan, terakhir, bahwa menurut pendapat ahli hukum pers atas nama Wina Armanda Soekardi SHMH pada persidangan tanggal 22 November 2024 menyatakan pada pokoknya bahwa semua alat atau benda yang digunakan oleh pemohon dalam rangka menerima informasi dan menyimpan informasi narasumber harusnya dilindungi dan tidak boleh dilakukan perampasan dan atau penyitaan terhadapnya. Hal ini sesuai dengan asas lex primat atau lex privilege. Undang-undang pers merupakan ketentuan yang harus didahului atau dimenangkan jika dibandingkan dengan undang-undang yang lainnya. Maksudnya, sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini, maka undang-undang pers lebih dahulu yang dipakai atau dimenangkan dibanding undang-undang lainnya, termasuk mekanismenya. Apabila sudah dipakai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, barulah dapat dipakai undang-undang yang lainnya. Bahwa apabila berdasarkan pada pendapat ahli tersebut, maka penyitaan yang dilakukan oleh termohon terhadap 4 barang bukti ekuo dalam rangka untuk mengetahui identitas narasumber dari pemohon adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang pers, sehingga penyitaan tersebut adalah cacat formil dan harus dibatalkan. Atas dasar tersebut di atas, maka pemohon kiranya yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ekuo berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menetapkan dan menyatakan penetapan penyitaan nomor 3-P-2024 PN Jakarta Selatan tertanggal 28 Januari 2024 tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menetapkan dan menyatakan penyitaan dan termohon terhadap barang bukti berupa 1 unit handphone merek Xiaomi model 2107113 SG warna hitam dan seterusnya. 1 buah SIM card dengan nomor 08119979 dan seterusnya. 1 buah akun Instagram dengan nama akun Aiman Wicaksono dengan username dan seterusnya. 1 buah akun email dengan nama aimanwicaksono.com dan seterusnya. Berdasarkan penetapan penyitaan dari pengadilan nomor 3-PN-SIP-2024-PN Jakarta Selatan tertanggal 24/2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum. 4. Menetapkan dan memerintahkan termohon untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dari pemohon berupa dianggap dibacakan, dikembalikan kepada pemohon paling lambat 3 hari terhitung sejak adanya putusan pra peradilan ini.
5. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara, atau apabila yang mulia majelis hakim tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan pra peradilan ini kami ajukan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum pemohon. Terima kasih yang mulia. Bayang belas. Bayang. Jam 3. Baik. Nyala nggak? Masih ya Mbak? Masih nyala nggak? Masih. Pemirsa, baru saja kita saksikan jalannya sidang dugaan penyebaran hoaks yang melibatkan jurnalis senior Aiman Wicaksono. Terdapat sejumlah poin keberatan yang disampaikan kuasa hukum Aiman dalam kesimpulannya, termasuk menetapkan penyitaan barang bukti berupa ponsel dan akun media sosial Aiman Wicaksono. Dan tadi kuasa hukum dari Aiman Wicaksono dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa terdapat ketidaksesuaian dan juga kesalahan prosedur dalam melakukan penyitaan terhadap ponsel Aiman Wicaksono beserta dengan email dan juga akun Instagram @aimanwicaksono. Dan kita saksikan bersama pernyataan dari kuasa hukum Aiman Wicaksono. Duluan meninggalkan ruang sidang, ya kami menyayangkan ya termohon keluar ruang sidang, tapi itu haknya dan diperkenankan oleh hakim ya. Dan kami juga diperkenankan oleh hakim tunggal untuk membacakan kesimpulan. Tentu poin pada inti kesimpulan kami adalah sesuai dengan fakta persidangan bahwa proses penyitaan terhadap 4 barang bukti dari saudara Aiman Wicaksono telah terbukti menurut kami sesuai dengan fakta persidangan ini itu dilakukan secara melawan hukum. Ya, hal ini ditandai dengan adanya 2 penetapan izin dari pengadilan. Ya, karena perlu dicatat bahwa dalam berita acara penyitaan, ya, terhadap 4 barang bukti tersebut dicantumkan dasar atau hak yang dimiliki oleh penyidik itu atas surat izin penyitaan nomor 3 itu yang pertama. Artinya bahwa keempat-empatnya barang bukti yang disita itu sesuai dengan berita acara itu didasarkan pada surat izin penetapan yang pertama. Sehingga menurut kami apabila surat izin penetapan itu dilakukan secara benar, sudah sesuai mekanisme dalam KUHAP, maka seharusnya tidak ada lagi surat penetapan untuk kedua kalinya. Nah, kalau menurut ahli hukum acara pidana Profesor Suparji, ya, bahwa dengan adanya surat penetapan kedua ini maka dapat dianggap surat penetapan pertama atau proses penyitaan terhadap yang pertama ini adalah tidak sah atau dilakukan secara melawan hukum. Nah, ini poin yang terungkap dalam fakta persidangan, ya. Yang kedua tentu yang mengenai hak tolak. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli hukum pers, ya, Pak Wina, bahwa hak tolak ini berlaku atau melekat atau lahirnya hak tolak kepada wartawan itu sejak wartawan itu menerima pertama kali informasi dari narasumber. Nah, kalau dihubungkan dengan kasus pemohon atau kasus klien kami ini, saudara Aiman Wicaksono ini menerima pertama kali informasi dari narasumber itu pada tanggal 27 Oktober 2023, ya.
Sedangkan konferensi pers itu pada tanggal 11 November 2023. Atau kalau dalil-dalil termohon mengatakan bahwa berdasarkan surat edaran Dewan Pers karena saudara Aiman Wicaksono ini sebagai caleg peserta pemilu, itu baru ditetapkan tanggal 4 November 2023. Artinya saudara Aiman Wicaksono sudah menerima informasi pertama kali dari narasumber itu jauh sebelum ditetapkan sebelum peserta pemilu, atau jauh sebelum saudara Aiman Wicaksono menyampaikan konferensi tersebut. Kalau berdasarkan pendapat ahli hukum pers, maka melekatnya hak tolak itu dan wajib dilindungi oleh hukum itu sejak tanggal 27 Oktober 2023, sejak pertama kali diterima, dan baru berakhir itu sampai seumur hidup atau narasumber itu mengungkapkan identitasnya sendiri. Nah, oleh karena itu menurut kami penyitaan terhadap 4 barang bukti yang berkaitan dengan identitas atau nama atau informasi dari narasumber itu dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan hukum pers atau undang-undang pers. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli juga bahwa undang-undang pers ini memiliki azas, yaitu azas lex primat lex privil. Apa artinya? Bahwa undang-undang pers wajib didahulukan dari semua undang-undang. Kecuali kalau sudah dilaksanakan undang-undang pers, barulah kemudian undang-undang lain bisa dilaksanakan. Oleh karena itu kesimpulan kami sudah sangat meyakinkan menurut kami proses penyitaan terhadap 4 barang bukti yang dilakukan pertama kali berdasarkan surat penyitaan nomor 3 itu sudah meyakinkan untuk dapat dibatalkan oleh hakim tunggal. Namun demikian tetap kami serahkan kepada hakim tunggal untuk memeriksa dan mempertimbangkan dan memutus permohonan pra-peradilan kami. Itu poinnya. Bertanya Bang, kan Abang ini sebut tadi ada 4 alat bukti yang digital. Itu kenapa nggak dibahas soal WhatsApp? Kan kemarin pas sidang pertama awal-awal kan bahas soal WhatsApp yang direbut terus dikuasai kan Bang. Tapi kenapa bahasnya cuma email sama Instagram, sementara WhatsApp ini yang konon katanya direbut sama polisi nggak disebut? Iya, memang pertama di dalam berita acara penyitaan hanya 4 yang dicantumkan. Untuk WhatsApp, memang di dalam permohonan kami tarik bahwa salah satu yang dikuasai oleh termohon adalah WhatsApp. Ya, memang belum dilakukan penyitaan terhadap WhatsApp, belum masuk dalam berita acara. Oleh karena belum masuk dalam berita acara dan WhatsApp dalam keadaan dikuasai oleh termohon, maka dalam dalil-dalil jawaban kami, replik kami, dan juga permohonan kami dan kesimpulan kami bahwa penyidik atau termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengakses, mengambil informasi di dalam WhatsApp tersebut karena itu tidak diberikan izin oleh pengadilan. Tapi WhatsApp ini dibahas juga di dalam permohonan pra-peradilan kami bahas dan itu kemudian ditanggapi oleh termohon dan kami jawab lagi dalam replik kami bahwa WhatsApp ini tidak bisa dikuasai lagi, tidak bisa diakses oleh klien kami karena sudah dikuasai oleh pihak termohon. Dan ya memang ini juga kami sayangkan tidak dicantumkan di dalam berita acara penyitaan. Ya, dengan demikian karena tidak dicantumkan dalam berita acara penyitaan, maka penyidik atau termohon tidak memiliki hak apapun terhadap WhatsApp milik klien kami. Ada lagi? Ada tambahan? Bang, untuk sidang lanjutan agenda apa dan kapan? Ya, besok putusan itu jam 3 sore. Kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan kepada saudara Aiman Wicaksono. Prinsipnya dalam permohonan pra-peradilan ini bukan semata-mata untuk membela diri saudara Aiman Wicaksono, tapi saudara Aiman Wicaksono sedang memperjuangkan haknya, sedang memperjuangkan hak demokrasi dan sedang memperjuangkan profesi wartawan, gitu ya. Jadi tentu perjuangan ini bukan perjuangan sekedar sebagai seorang Aiman, tapi ini perjuangan kita bersama. Jikapun nanti dimenangkan oleh saudara Aiman Wicaksono, ini bukan dalam rangka untuk kalah menang, tapi ini dalam rangka koreksi kepada kita semua dalam konteks hak-hak yang ada dalam KUHP kita.
cukup. Kita dengarkan aja besok ya, hari Selasa jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi tadi seperti yang disampaikan juga oleh Bung Vincent, ini bukan terkait saya, bukan terkait Aiman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian narasumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu harus menjadi prinsip kita semua. Karena bagian dari kritik, bagian dari mengingatkan untuk perbaikan. Demikian. Terima kasih, cukup ya. Terima kasih ya. Cukup bang.